لنا في الدين وتفتح علينا فتوح العارفين وتعلمنا التأويل وتهدينا إلى سواء السبيل. أما بعد، Hadirin mukarramin wal mukarramin, Bapak Ibu jamaah, mudah-mudahan selalu diberikan taufik wal hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita dapat melanjutkan kembali kajian kita pada jamaah subuh. Mudah-mudahan diberikan keistiqomahan, diberikan ilmu yang bermanfaat, yang mendapat kebaikan, membawa kebaikan di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kajian hadis kita. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, di mana di hari kebangkitan, di mana tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Dan naungan yang dimaksud di sini bukan naungan yup-yupan kanopi ngoten iki. Iki naungan yang dimaksud di sini keamanan. Tidak ada yang bisa memberi rasa aman kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena di hari itu hanya Allah yang bisa memberi keamanan. Istana, naungan ini tempat tinggal yang memberi rasa aman. Sinten mawon 7 golongan itu, barangkali kita termasuk salah satunya, dan mudah-mudahan dia termasuk salah satunya. Kalau serian sedanten 7 niki sinten mawon? Imamun adil, pemimpin yang adil. Yang kedua, syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda, anak muda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, orang yang hatinya terikat dengan masjid. Yang keempat, rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, orang-orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpulnya karena Allah, berpisahnya juga karena Allah. Yang kelima, rajulun da'athu imra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Yang kelima, seorang laki-laki yang diajak maksiat, diajak zina oleh wanita yang terhormat, memiliki kedudukan dan kecantikan, tapi dia mampu menolak dan mengatakan inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Yang keenam, rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiq yaminuhu, seorang dermawan yang jika sedekah dia sembunyikan sampai-sampai tangan kirinya pun tidak tahu apa yang disedekahkan tangan kanannya. Apalagi orang lain, tangannya pun tidak tahu. Yang terakhir, rajulun dzakarallaha khaliyan fa faqat 'ainah,
seorang yang mengingat Allah ketika sendiri dalam keadaan sepi, kemudian menetes air matanya karena takut kepada Allah. Niku, apakah kita termasuk salah satu dari 7 golongan ini? Sinten mawon wau satu imamun adil, pemimpin yang adil. Wonten asar di dalam kitab Nasaihud Diniyah bahwa pemimpin yang adil satu hari dia memimpin itu afdal daripada ibadah 60 tahun. Pemimpin adil satu hari afdal daripada ibadah 60 tahun. Masa jabatan 5 tahun ya nopo. Sapinten katai ganjaran ini. Jadi Imam Adil ini 2 hari sekali Lailatul Qadar. Lebih Lailatul Qadar 83 tahun. Ini dia sehari 60 tahun. Adil Lailatul Qadar 2 hari sekali. Boten adil nggih boten Lailatul Qadar. Napa boten adil? Lailatul Qadar. Modar nang akhirat boten adil. Jadi hadis-hadis tentang kepemimpinan ini banyak. Kata ulama kita, jabatan itu ujian, bukan nikmat. Jabatan itu ujian. Mulane kagem tiap-tiap ahli thariqah, tiap-tiap tasawuf gitu. Lucu, ada orang terpilih jadi pemimpin dikasih selamat. Jadi bukan dikasih selamat, didoakan biar selamat. Dulu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika dipilih Sayyidina Umar ketika dipilih untuk menjadi khalifah menggantikan Sayyidina Abu Bakar, kemudian sambutan pemimpin baru. Sayyidina Umar niku ketika sambutan setelah terpilih jadi khalifah mboten seperti sambutan kita. Biasanya lagu jenengan lek wonten acara sambutan apapun mesti marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Sayyidina Umar ketika terpilih jadi khalifah, sambutannya pertama yang beliau katakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi khalifah tidak sekedar presiden, pemimpin dunia Islam. Kenapa? Ya, karena beliau paham betul ujiannya berat. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, jika kalian mencari kepemimpinan, maka akan Allah serahkan kepada kalian urusan itu. Namun jika kalian dipilih menjadi pemimpin, maka Allah yang akan membantu urusan kalian. Saat ini pemimpin berlomba-lomba menjadi pemimpin. Hanya kita mendoakan ya. Khotib niku setiap khutbah Jumat mendoakan pemimpin. Tapi memang doa di bahasa Arab. Kata si jamaah gak ero lek niku ndongakno pemimpin. Mesti di dalam doanya khutbah niku template tapi memang sunnahnya begitu. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, mendoakan kaum muslimin sak dunya. Ngoten-ngoten nggih wonten Allahumma aminna fi durina. Ya Allah, berilah kami keamanan di negeri kami. Wa aslih ulata umurina, dan jadikan soleh pemimpin-pemimpin kami. Setiap kita khutbah Jumat itu ndongakno pemimpin. Ki presidene, ki gubernure, nggih bupati, wali kota, camat, lurah, RT, semuanya, RW, RT, sampai napa malih sing ngandhapi RT malih. Mutin pemimpin agama. Terus mutin niku singkatan. Asline Imamuddin, imam pemimpin din agama. Pemimpin agama. Oleh pemimpin urusan birokrasi, mudin itu
sak desa setunggal nggih. Mboten RT nggih desa nggih. Lek pemimpin urusan hal-hal umum, birokrasi umum, Pak Lurah, pemimpin agamae Pak Mudin. Namine Imam Mudin. Doakan setiap Jumatan mboten supi ndongakno pemimpin. Ndongakno pemimpine, ndongakno rakyate. Niku pemimpin. Mugi-mugi pemimpin-pemimpin kita dadosaken pemimpin sing amanah. Nggih saged dinilai piyambak lah. Mugi-mugi amanah pemimpin kita. Nomor kali nggih. Pun kula jenengan boten pemimpin iki. Karena memang pemimpin yang dimaksud di sini pemimpin yang memimpin manusia. Kita semua pemimpin atas diri kita sendiri. Yang dimaksud di sini pemimpin ini memang pemimpin rakyat manusia. Dari tingkat RT sampai presiden. Nomor kali syabun nasya fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh dalam ibadah, kecilik tumbuhnya, tumbuh dewasanya dalam ibadah. Sinten tiyang sing tumbuh dalam ibadah, yang sangat mungkin tumbuh dalam ibadah, nggih lari-lari sing belajar, santri. Dengan bisa jadikan anak kita anak-anak yang tumbuh dalam beribadah. Kula inget singen wekdal ten pondok, ketika kula tasih ten pondok, ketika kita kelas aliyah niku kelasnya kita itu di masjid. Kelas-kelasnya boten cekap, dados sing aliyah niku kelasnya ten masjid. Ngaji pagi niku setengah 8 sampai jam 12. 4 jam setengah. Setengah jam istirahat. Terus sing ngajine 4 jam ten masjid. Berarti setiap hari iktikaf petang jam. Niku sing ngaji pagi, lain ngaji setelah subuh, lain ngaji setelah maghrib, lain sholate, lain wiridane. Ngaji sekolah niku 4 jam di masjid. Lha kula jenengan kapan tahu iktikaf 4 jam? Hitung lah kalau jenengan iktikaf pinten jam lah jenengan. Niki setiap hari 4 jam di masjid, dan itikaf ngaji, bukan itikaf film. Itikaf ngaji pagi tok 4 jam, lain yang setelah subuh dan setelah maghrib dan sholat jamaah wirite gitu. Bertahun-tahun kita seperti itu. Ini dididik untuk berjamaah, dididik baca wirid, ngapalno Quran, ngapalno berbagai macam ilmu. Insyaallah mungkin syab nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh dalam beribadah. Erone gini iku hari-hari nggih semerape nggih ngaji. Urusan dunia boten semerap. Cuma nopo HP tidak boleh bawa. Koran ya yang kita baca cuma koran yang ditempel di mading. Ibadah syab mungkin termasuk yang mendapat naungannya Allah. Yang ketiga ini kita bisa ini. Yang ketiga, napa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Orang yang hatinya terikat dengan masjid, rindu kepada masjid. Napa kok rindu kepada masjid? Rindu ibadahe. Mboten kok polake dodolan nang napa latare masjid. Tapi ibadah. Dan termasuk makna orang yang hatinya terikat dengan masjid itu, maksudnya napa? Luas sekali maksudnya. Karena memang dawuh Kanjeng Nabi niku mukjizat ya. Memiliki banyak arti. Dikatakan oleh para ulama kita, maksud daripada orang yang hatinya terikat dengan masjid itu
adalah orang yang keadaannya meskipun di luar masjid sama seperti di masjid. Ini adalah orang yang hatinya terikat dengan masjid. Dan masjid khusyuk, di luar masjid pancet khusyuk. Di masjid zikir, di luar tetap zikir. Di masjid nutup aurat, keluar masjid tetap nutup aurat. Pokoknya keadaannya di masjid dan di luar masjid sama. Ini namanya qalbuhu mu'allaq bil masajid. Orang yang hatinya terikat dengan masjid. Dan masjid keabean, kalaupun abean pun sing penting mawon, sing penting mawon balas WA, WA ini penting ya. Kan mboten wonten sing teng masjid sampai scroll TikTok atau buka Instagram atau nonton YouTube nopo kan mboten wonten. Di luar masjid pancet kayak ngono. Mboten penting mboten. Iki namine qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Teng mriki wonten hadis tentang masjid. Tuhsyarul masajidu ka'annaha bukhtun bidun qawaimuha minal ambar wa a'naquha minas za'far. Bahwasanya masjid ini bisa jadi kendaraan untuk masuk surga, kendaraan untuk melewati sirat. Biasanya hadis-hadis yang masyhur tentang hewan kurban yang jadi kendaraan untuk masuk sirat, masuk surga, melewati sirat, naik sapi, naik kambing. Nah ini kalau jenengan bisa naik masjid, malah naik rame-rame naik masjid. Tuhsyarul masajid ka'annaha bukhtun bidun qawaimuha minal ambar. Akan ada orang-orang yang masuk surga naik masjid, tapi masjidnya itu diserupakan seperti bukhtun, ka'annaha bukhtun, seperti onta besar, bidun berwarna putih, qawaimuha minal ambar, yang kaki-kakinya harum seperti minyak ambar, wa a'naquha minaz za'faron, lehernya harum seperti minyak za'faron, wa ru'usuha minal miskil adfar, dan kepalanya lebih harum lagi seperti minyak kasturi, wa asnamuha minaz zabarjadil akhdar, dan napa namine anuwe unta punuk, dan punuknya terbuat dari zabarjad hijau. Zabarjad itu salah satu jenis batu-batu mulia. Wa quwaduha al-mu'adhdhinun yaqudunaha, yang memimpin jalannya adalah para muadzin. Terus niki napa namine Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran, ngasih kita ayo dibayangno seakan-akan masjid ini adalah onta besar. Dan kula jenengan jamaah niki numpak unta niki, unta gede memang. Nggih sak menten niki. Punggungnya bisa dinaiki ratusan orang. Kemudian yang memimpin jalan di depan adalah para muadzin. Para muadzin yang memimpin jalan di depan. Wal a'immah yasuqunaha, yang menuntun ontanya adalah para imam. Faya'buruna biha fi arsatil qiyamah kal barqil khatif, dan mereka melintas di padang mahsyar hari kiamat seperti petir yang menyambar, copot, push, bikin orang-orang heran. Fayaqulu ahlul qiyamah, orang-orang yang di padang mahsyar bertanya heran, haula'il malaikatul muqarrabun,
wal anbiya al mursalun. Itu pasti para malaikat dan para nabi. Sehebat itu. Fayunaduna, kemudian ada jawaban, ya ahlal qiyamah, wong-wong kabeh sing kumpul dina kiamat. Ma haula'il malaikatul muqarrabun. Bukan, mereka bukan malaikat. Walal anbiya, mereka bukan nabi. Walal mursalun, dan mereka juga bukan rasul. Balhum ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka adalah umatnya Nabi Muhammad. Alladzina kanu yahfazuna salatal jamaah, yang mereka itu menjaga sholat jamaah. Sampai membuat heran. Sing heran mboten mawon wong sak porong. Sing heran seluruh makhluk dari zaman Nabi Adam sampai akhir. Heran melihat kok ono wong banter numpak masjid masuk ke dalam surga, sampai dikira malaikat, dikira nabi. Ternyata nggih wong-wong mriki banter mlebu masjid, mlebu swarga. Kemudian yang ketiga, yang keempat, wow, yang pertama pemimpin yang adil, kedua pemuda yang tumbuh dalam ibadah, ketiga orang yang hatinya terikat dengan masjid, yang keempat orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpulnya karena Allah, berpisahnya karena Allah. Yang lagi kita lakukan sekarang insya Allah termasuk ini. Wong kula jenengan saniki kumpul napa tujuane? Iki golek ridhone Gusti Allah. Lah apa kula jenengan pantes napa saniki? Pantes ridhone Allah. Jadi kita berkumpul karena Allah. Mungkin wayahe buyar, nggih buyare nggih karena Allah. Napa nggih melanjutkan maisha. Wong pantes maisha niku nggih perintah Gusti Allah. Wa bataghi fi ma ataqallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dengan nikmat yang Allah berikan padamu, gunakan untuk mencari ridha Allah, negeri akhirat. Ngeten iki kula jenengan mencari negeri akhirat ini. Dikasih kesehatan, dikasih kesempatan, kita gunakan untuk membangun negeri akhirat. Tapi perintah Allah juga, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa ada urusan dunia yang harus dikerjakan juga. Uripe nang dunya nggih mboten lepas dari dunia. Berkumpulnya karena Allah, berpisahnya karena Allah. Yang kelima, seorang laki-laki atau sebaliknya perempuan yang diajak maksiat oleh lawan jenis, dzatu mansibin, orangnya punya kedudukan, wajamalin, cantik atau tampan, dijak maksiat ambek wong ayu, dijak maksiat ambek wong ganteng, tapi tidak mau. Kemudian dia mengatakan, inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Ini gue ingin wonten ada apa namanya di dalam hadis sahih tentang tawassul ini. Hadis sahih ada 3 orang yang sedang melakukan perjalanan lalu hujan. Di hadis sahih riwayat Imam Bukhari, 3 orang melakukan perjalanan kemudian hujan. Gara-gara hujan mereka masuk ke dalam goa. Melebut gua, mantan-mantan longsor, ono watu gede nutupi pintu goa itu. Wah, ya nopo? Mantan-mantan HP, mantan-mantan nopo? Nang tengah hutan, nggak bisa minta tolong siapapun.
Kemudian 3 orang ini hadis Nabi cerita kaum zaman dulu, sanes umat Kanjeng Nabi Muhammad. Kemudian mereka tawasul dengan amal solehnya. Salah satu dari mereka, singkat cerita ya, salah satu dari mereka berdoa, ya Allah, saya dulu pernah mau berzina dengan sepupu saya, karena sepupu ini butuh uang, minjem kepada dia. Kata laki-laki ini, saya kasih tapi zina sama saya. Nggih, mboten ngomongnya mboten zina sama saya, mboten ngomong zina nggih. Tak kei tapi ayo anu sih, ngoten nggih. Ngoten karena dia terpaksa dia mau. Tapi setelah qumtu ala qawaimi hal arba, ketika saya sudah siap untuk melakukan dosa itu, kemudian dia menangis, ya Allah, dan dia mengingatkan saya, apakah kamu tidak takut karena Allah? Apakah kamu tidak takut Allah? Kemudian saya takut kepada Allah, saya tinggalkan sepupu saya itu dan saya berikan uangnya. Ya Allah, jika saya melakukan itu benar-benar karenamu, maka selamatkan kami. Langsung batunya bergeser, bisa keluar mereka. Benar-benar sulit ini. Orang yang takut Allah. Yang ke-6, yang ke-6, kalau jenengan nggih saged niki nglakoni niki. Orang yang sedekah sembunyi-sembunyi sampai tangan kirinya tidak tahu. Tapi yang jadi sedekah niku sedekah sembunyi-sembunyi ini memang berat ya. Berat ujiannya maksudnya ya. Wonten tiyang sugih lek sedekah sembunyi-sembunyi. Akhirnya diomongi wong, sugih gak tahu sedekah. Ngoten ya. Padahal kata sedekah wis iki sembunyi-sembunyi. Sugih gak tahu sedekah. Pisan pindho sik kuat. Bolak-balik diomongi, gak tahu sedekah, akhirnya pegel. Gak ero aku. Mau pikir karpet masjid itu sapa sing nekokno? Metu wis. Menara masjid mau pikir sapa, duwe sapa? Metu kabeh akhirnya. Ya berat ya, ujiannya berat. Enak-enak mau sedekah ikhlas, gara-gara gak kuat diomongi akhirnya amblas kabeh. Mulane sedekah niku ditampakkan itu baik, disembunyikan lebih baik. Jadi menampakkan sedekah itu bukan buruk ya. Menampakkan sedekah itu bukan buruk. Menampakkan itu baik, menyembunyikan lebih baik. Nah, jenengan lek sing kathah sedekah iki dilakoni kali-kali ini. Nggih sesekali ditampakkan, lebih sering disembunyikan. Napa kok perlu dikatakan kok perlu ditampakkan? Justru ditampakkan itu biar selamat. Karena niku wau, lek gak tahu ketok malah diarani gak tahu sedekah, akhirnya lek kuat mboten napa-napa. Lek gak kuat akhirnya gak ero AC masjid iku, karpete, nggon wuduhe iku, menara aku kabeh lho, hemat kan. Akhirnya amblas kabeh. Tapi kalau sesekali ditampakkan, insyaallah pun gak ngrasani. Iku wis iku biasa iku sedekah iku. Akeh nang masjid. Tapi yang tidak diketahui lebih banyak lagi. Ini bu nopo namine? Harta yang benar-benar punya kita itu cuma 3. Harta yang benar-benar punya kita cuma 3. Nopo? 1 yang sudah kita makan. Kalau belum dimakan belum tentu rezeki kita nih. Wong kula nate semerap tiyang mantun tumbas es kopi sebelah mriko. Pinggire bandar dekat sing sebelah mriko wonten Nescafe. Dari iku kula tumbas sarengan mbek tiyang mantun tumbas wonten pun tumbas nggih kopi. Dicantol nang sepedae pas nyetak terlugur.
Logur pecah. Artinya bahkan yang sudah kita beli pun belum tentu rezeki kita kan. Wis dituku niku durung mesti rezeki ini tiba. Bahkan napa namanya nasi di piring yang sudah kita pegang belum tentu punya kita juga. Iso-iso kate mangan ana tamu ditinggal tiba dicucuk PT. Jadi rezeki kita itu memang yang sudah kita makan, itu yang rezeki kita. Kemudian yang kedua, rezeki kita adalah pakaian yang kita pakai untuk ibadah. Ini pakaian, kendaraan, pokoknya sing didamel ibadah lah. Niku yang milik kita. Sing hisabe enteng. Sing hisabe enteng. Lek sing gak digawe ibadah nggih hisabe wae. Mulane kula kok angen-angen nggih. Angen-angen kula piyambak tapi nggih. Angen-angen kula piyambak. Jange lek wis tuwek. Tapi kan boten semerap sampai tuwek kok. Itu kan harapan kita panjang umur, sehat walafiat, rezeki barokah, ngoten harapan kita semua kan boten kula mawon. Di kula arep meneleh wis tuwek. Harta niku disedekahkan dan dihibahkan semua. Sebagian disedekahkan, sisanya dihibahkan. Hibah ini sinten? Hibah nang anak nang kate nang sinten? Hibah nang anak. Nah, iki oma gawe sampean, motor gawe sampean. Kabeh sing ayah duwe iki gawe sampean kabeh nah. Enggak urung le mati yo diwaris juga kan. Jadi wis gak ngenteni mati wis sing urip tak kekno kabeh. Lah saiki aku nyele nah. Abi nyele sarung. Iki sarungnya sampean nah sing digawe kena abi pinjem ini. Mobil, sepeda yang dipakai abi ku kok sampean nah, abi pinjem. Dadi mati gak duwe harta. Harta wis disedekah, wis dihibahkan semua. Angen-angen kula mboten angen-angen. Nggih entah oleh benjing pikirannya berubah gimana sebenarnya. Cuman pikiran kula sakniki ngoten, tapi namine menungso bisa berubah. Ya, gak burung nek mati gitu, tetap juga diwaris juga ya. Jadi diberikan sekarang atau nanti tetap, oke. Gile, anak ini kalau dari awal dididik bener, gimana khawatir kita. Anjane anak enggen gak bener kayak no, ya itulah dia kan. Cepat atau lambat tetap beralih kepada mereka kan. Tidak kita kasihkan ketika hidup, ketika kita mati kita tetap jadi milik mereka juga. Cepat atau lambat tetap jadi milik mereka juga. Nopo kok ngoten harapannya sih cekne hisab enteng ngoten mawon. Ketika meninggal sudah tidak punya apa-apa. Nopo sing kate dihisab wong ketuweke. Mulane napa namine? Sayyidina Ali bin Abi Thalib niku lek urusan ngeten iki Sayyidina Ali nggih lek kula jenengan nyonto nggih makome boten sami. Sayyidina Ali mengingatkan kita urusan dunia, mali wad dunya. Sayyidina Ali nggih boten kita ngomong ngeten boten saged gaya pon dunya. Ngoten Sayyidina Ali. Sayyidina Ali tapi bin Abi Thalib mantune Kanjeng Nabi. Napa kok ngoten gaya pun dunya? Halaluha hisab, haramuha adzab. Sing halal dihisab, sing haram diadzab. Sing halal niku dihisab. Sing haram tak bayar nopo. Dan hisab niku nggih apa? Nah niki sedekah tangan kirinya tidak tahu yang disedekahkan tangan kanannya. Yang terakhir, ini termasuk malam-malam ini, malam-malam berburu Lailatul Qadar ini, ibadah yang sulit nih, termasuk yang sulit. Kalau jenengan lek salat saged, poso saged, sedekah saged, sing niki dereng mesti saged. Sepertinya sederhana. Rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat aynah. Seorang yang mengingat Allah ketika sendiri,
lalu air matanya menetes. Aku lanjutkan kita napa namanya? Muhasabah diri kita. Kapan terakhir sholat? Lagi sholat. Kapan terakhir poso? Lagi puasa sekarang. Kapan terakhir ngaji? Ini lagi ngaji. Kapan terakhir sedekah? Wow, mlebet masjid ngisi kotak infak. Umpama banyak lah kita. Kapan terakhir ngelakoni iki? Kapan terakhir banyak? Tapi kalau kita kapan terakhir nangis karena takut Allah? Wah, kapan? Jangan-jangan belum pernah. Jangan-jangan belum pernah kita nangis karena takut Allah. Adalah Imam Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak ini tabi'in nih. Beliau pernah mengatakan li'an abki dam'ah lillahi ta'ala ahabbu ilayya min an atasaddaq alaf dinar. Saya lebih senang, lebih berharga untuk saya, bukan hadis ya, bukan hadis, perkataan Imam Abdullah bin Mubarak, lebih berharga setetes air mata karena takut kepada Allah daripada sedekah 1000 dinar. 1000 dinar itu pinten? 4 kilo seperempat emas, antam 4 kilo, 12 miliar tambah seperempat, 12 tambah seperempat tambah 3, 15 miliar. Setetes air mata lebih saya sukai daripada sedekah 15 miliar, kata Imam Abdullah bin Mubarak. Padahal kalau jenengan saake-ake sedekah pinten? Saake-ake kalau jenengan sedekah pinten? Banyak orang kepingin kaya, cene bisa jadi ahli sedekah katanya. Tidak jujur sebenarnya ya. Sebenarnya tidak jujur. Karena kalau kita jujur, ini kejujuran yang menyakitkan ya. Kejujuran yang menyakitkan. Umpama kita diberi rezeki banyak sama Allah. Kalau kita mau jujur loh, benar-benar jujur. Banyak mana yang disedekahkan sama yang dinikmati sendiri? Sebenarnya jujur. Mungkin sedekahnya ratusan juta miliaran. Tapi kalau jujur, asetnya lebih tuh kok ibu. Omai, tanai, mobile yang diberikan kepada anaknya jauh daripada itu jauh. Kalau kita mau jujur kepada Allah. Tapi memang ada orang-orang yang memang sedekahnya lebih banyak dari yang dinikmati, ada. Sehingga Sayyidina Abu Bakar itu radhiyallahu anhu ketika mau perang Tabuk, Jaisul Usra, itu semua hartanya dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai ditangleti kali Kanjeng Nabi, "Madza abqaita li ahlik?" Keluargamu kamu tinggali apa ini? Kemudian Sayyidina Abu Bakar apa jawabannya? Abqaitu lahum, yang saya tinggalkan untuk mereka Allah wa Rasuluh. Allah dan Rasulnya cukup untuk keluarga saya. Sampai ngoten. Sayyidina Utsman pun tidak sampai begitu. Sayyidina Utsman itu pernah napa namanya? Suatu kali di Madinah terjadi kekeringan, paceklik. Sayyidina Utsman itu sampai mempersilahkan semua orang sak kota, bukan sak RT, sak kota sak Madinah, silahkan masuk gudang saya, ambil semampu yang dia mau. Pokoknya dipikul dewi, gak bawa gerobak. Niku pun gudangi Sayyidina Utsman kalongi gak sampai sepertiga. Jadi banyak sedekahnya, tapi kita tetap si akehan sing diwai dewi. Tapi ya, kayak sanggup mlebu swarga nggih cukup. Insyaallah, luwe-luwe. Lah ini tangisan ini yang sangat berharga ini. Sing kula jenengan angel teman. Nangis. Sinten kalau Imam Hasan Basri, sami Imam Tabi'in ya. Qatratu dam'in tudfi biharon nar au kama qala. Setetes air mata karena takut kepada Allah ya. Bukan tetes air mata karena delok film India. Setetes air mata karena takut kepada Allah dapat memadamkan lautan api neraka. Sampai ngomong
Ya Allah, ayo coba malam-malam Lailatul Qadar nih. Nggih entah di masjid, entah di rumah lah. Sing enak nang omah. Napa jelas ikhlas sih nang omah. Ketika tidak ada orang. Kate pamer ten sinten enggak napa. Bener-bener eling dosae, eling neraka, takut, kemudian nangis. Niku napa namine? Wonten hadis umat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mau dimasukkan ke dalam neraka, mereka minta izin kepada malaikat Malik. Tunggu dulu, tunggu. Napa? Lek neraka wis gak iso nangis. Napa? Panas kan, menguap air mata. Malah ya Allah, tidak sekedar menguap. Hadis-hadis yang menceritakan tentang neraka nih, saking panasnya neraka, motor ini dadi areng. Rokok ini meripati dadi areng, tidak ada tangisan. Akhirnya mereka minta kepada malaikat Malik, wahai malaikat Malik, izinkan kami menangis terlebih dahulu. Akhirnya nangis saat dari mlebu neraka. Malah diece kali malaikat Malik. Oh nangis saiki, nangis biyen nang dunya. Nangis saiki gak ono gunane. Umpama biyen nangisnya nang dunya iki gak kira mlebu neraka. Ayo nangis sebelum datang hari tidak bisa menangis. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis riwayat Imam Baihaqi, ada 3 mata yang tidak akan menangis di hari kiamat. Semua mata akan menangis di hari kiamat kecuali 3. 3 ini tidak akan menangis. Tidak akan menangis berarti aman, seneng. Sinten mawon namu ainun bakat min khasyatillah. Yang pertama, mata yang pernah menangis karena takut kepada Allah. Yang kedua lebih mudah. Ainun batat tahrusu fi sabilillah. Mata yang dipakai begadang untuk ibadah. Bukan begadang ronda atau begadang delok bal-balan, bukan. Begadang tapi ibadah. Salat malam, ngaji, ini aman di hari kiamat, tidak menangis. Yang ketiga, wa ainun ghaddat an maharimillah. Mata yang ditutup dari larangan-larangan Allah. Mboten jelalatan. Mulane cuci mata niku nopo cuci mata niku. Nang dunya cuci mata, nang akhirat bakar mata. Cuci mata maksudnya nggih jalan-jalan. Ayo sepedaan yuk nang Tol HK. Lapo? Cuci mata. Ternyata nopo sing dimaksud cuci mata sepedaan sore-sore ngabuburit niki. Walah tibake ngono sing dimaksud cuci mata. Nang dunya cuci mata, nang akhirat dadi bakar mata. Mungkin kula jenengan bisa menjadi salah satu yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah yang pundi wae. Li imam kula jenengan boten pemimpin. Pemuda wis gak nom. Hati terikat dengan masjid ini bisa kita. Rada angel ya. Yang ini bisa berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Kemudian meninggalkan maksiat, sedekah disembunyikan. Insya Allah sakit. Tapi tangannya gak perlu ngeten ya. Gak perlu sing kiri gak oleh ro. Boten apa-apa. Wong le Jumatan niku kotak infak lewat niku ngeten. Berarti sing kiwa ro. Boten masalah. Bukan pola ini sing kiwa dikenekno tangane mlebu, justru malah banyak yang tahu. Ketok dhewe. Orang sedekah niku nggih kadang salah perhitungan. Salah perhitungan ya napa? Ten kesake mek ana dhuwit 2000. Isin kate ngisi 2000. Akhire gak ngisi. Akan kudune lek mikir iki. Lek 2000 isin kok 0 gak isin. Kan lebih baik 2000 daripada 0. Kan ngisi 2000 isin. Akhirnya gak ngisi, malah 0 jadinya. Mending 2000. Tapi kadang memang lek Jumatan lali. Persiapkan
minimal lek Jumatan. Lek saged guys, saben budal masjid nggawa lebih bagus. Yang terakhir apa? Nangis. Ibadah yang kalau kita ingat-ingat kapan terakhir kita nangis, angel ketemu jawabannya. Kapan? Bismillah. Insyaallah nanti malam nangis. Sampean kate lapo malam Lailatul Qadar. Aku kate itikaf, aku kate ngaji, aku kate salat. Sampean aku kate nangis. Iso sampean. Salat aku iso, sedekah aku iso, aku iso, nangis iso. Tidak semua orang mampu. Wallahu a'lam. Mungkin manfaat. Yang bisa diamalkan itu. Insyaallah benjing dilanjut malih hari Sabtu. Terakhir. Amin ya rabbal alamin. Sampun nggih. Wonten pertanyaan apa? Sampun nggih. Sampun nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.